Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadhana syahron mubarakan. Wa furido siyamuhu li ajli taqwa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi washabi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan kaum muslimat, panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua alhamdulillah masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati hari-hari di bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia ini. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Bulan Ramadan, ada banyak yang tersematkan pada bulan Ramadan namanya. Ada yang menamakan Ramadan adalah Syahrun Mubarak. Ada juga Syahrun Maghfirah. Ada juga Syahrul Rahmah. Ada Syahrul Quran. Ada juga Syahrul Taubat atau bulan Taubat. Maka dalam kesempatan ini saya akan memfollow upi, menitik beratkan pada bahwasanya Ramadan adalah bulan Taubat. Kenapa demikian? Karena kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah disebut Syahrun Maghfirah. Maka di bulan ini pula lah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu selebar-lebarnya. Membuka peluang selebar-lebarnya untuk hambanya. Untuk apa? Untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jaminannya Allah memberikan garansi yang luar biasa, memberikan diskon yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu tobat dan jenisnya bagaimana? Sengaja saya koneksikan dengan kitab Al-Minhajus Tsaniyah. Ini kitabnya nama kitab Al-Minhajus Tsaniyah. Ini karya Syekh Asy-Sya'rani. Kebetulan bab pertama kita akan mengulas tentang istiqomah fit taubat. Mudah-mudahan sebelum 15 menit bisa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketahui bahwasanya at-taubat fil lughah ar-ruju'. Taubat adalah kembali. Wa fi syar'i ar-ruju'u amma kana madhmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Yang namanya taubat adalah kembali kepada sesuatu yang baik, yang benar menurut syariat, dan kembali dari sesuatu yang dicela oleh syariat kepada sesuatu yang baik menurut syariat. Lebih lanjut, Syekh Asy-Sya'rani menyebutkan bahwa taubat itu ada bidayatut taubah, ada nihayatut taubah. Ada permulaan taubat, ada puncak taubat. Nah, ini kita bisa mengukur sendiri awal taubat itu titik permulaan taubat, artinya nilainya. Nilai tobat yang permulaan itu, yang predikatnya pemula itu bagaimana, yang predikatnya sudah pada puncak, pada level tertinggi itu seperti apa. Maka fabidayatuha, awalnya tobat, nilai tobat yang pertama di level rendah itu semuanya ada 8. Yang pertama at-taubatu minal kabair. Yang pertama adalah tobat dari dosa-dosa besar. Kita tahu bahwa dosa besar diantaranya yaitu yang pertama level tertinggi adalah musyrik, kemudian membunuh, kemudian riba, sumpah palsu, lari dari peperangan, dan lain sebagainya. Maka apabila kita taubat dari dosa-dosa besar itu, masih termasuk kategori dosa permulaan. Ini at-taubatu minal kabair. Yang kedua, summas shaghair, dosa dari ini dosa-dosa yang kecil. Meskipun tidak ada dosa kecil, la kabairo ma'al la shaghaira ma'al istimrar wala kabaira ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau terus-terusan dilakukan, dan tidak ada dosa besar kalau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa kecil misalnya dosa kecil ya ghibah sedikit-sedikit tanpa terasa, atau menggunakan barang milik orang lain tanpa permisi lagi. Kemudian kita taubat, itu masih termasuk permulaan taubat. Yang ketiga, summal makruhat, taubat dari sesuatu yang makruh.
Banyak sesuatu yang makruh itu. Minum sambil berdiri, berwudu belum mengenakan pakaian secara lengkap, itu namanya makruh. Kemudian makan, termasuk juga makan jengkol, makan pete, ini termasuk makruh. Kita habis makan jengkol, makan pete, habis minum berdiri, kemudian tobat, ini masih level terendah yang seperti ini tuh. Makanya kalau kita dari awal tadi, maka tobat itu bisa tobat dari dosa yang besar, tobat dari dosa kecil, dan yang ketiga yaitu summal makruhat, tobat dari sesuatu yang dimakruhkan. Yang berikutnya summa min khilafil aula, bertobat kepada Allah minta ampunan dari sesuatu mengerjakan yang khilaful aula, yang menyelisih keutamaan. Contoh, kita kalau sholat itu ya pakaian seperti ini Pak, kemudian kita sholat menggunakan kaos, maka ini termasuk khilaful aula, menyelisih keutamaan. Ini juga harus tobat. Kalau kita benar-benar tubu ilallahi taubatan nasuha, kalau kita benar-benar untuk merealisasikan yang telah digariskan ini, bahwa bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Contoh khilaful aula diantaranya, orang yang sedang berhaji di Arafah itu Nabi tidak berpuasa, kemudian kita berpuasa pada saat berada wukuf di Arafah, ini termasuk khilaful aula. Kalau orang lain yang tidak wukuf sih, maka hukumnya sunnah puasa Arafah. Tapi yang sedang haji kemudian puasa Arafah, ini termasuk khilaful aula, harus bertobat. Summa min ruyatihil hasanat, yang berikutnya orang yang memandang mutu ibadah dirinya sudah baik. Sepertinya saya ini kayaknya baik deh, sholat saya sudah baik sepertinya sih, jamaah, kemudian sholat hajat, duha juga, kemudian sodako juga, sedekah banyak, kita juga sering baca sholawat. Kemudian kita merasa dirinya kayaknya sudah baik, hanya baru berasa, belum ke arah sum'ah gitu, belum arah ke takabur, baru merasa, maka kita segeralah untuk bertobat. Kemudian summa min ru'yatihi annahu sor ma'dudan min fuqara'iz zaman, merasa terhitung menjadi orang hebat di fuqara'iz zaman, di tengah era-era globalisasi, zaman kekinian yang penuh transformasi ini. Atau lebih tepatnya merasa dirinya seorang aulia, menjadi orang yang paling soleh, maka ini juga harus segera ditaubati. Yang berikutnya summa min ru'yatihi annahu shadaqa fit taubah, ini juga harus tobat, merasa kayaknya tobat saya sudah benar. Bayangkan saja loh, saya jamaah setiap hari, kemudian saya sedekah, istighfar setiap hari, satu hari bisa 1000 kali, bisa 5000 kali, kemudian menghakimi dirinya, menjustifikasi bahwa sepertinya tobat saya sudah benar, ini harus tobat. Ini jadi yang seperti ini sudah masih termasuk level terendah. Kemudian summa min kulli khotirin yaqturu lahu fi ghairi mardatillah, yaitu apabila kita terbersit dalam hati kita untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti besok saya kayaknya harus segera ambil barang saya kepada teman saya, meskipun tanpa permisi, dan meskipun itu tidak dilakukan, maka ini harus tobat. Besok saya harus mengganjal dia supaya dia itu tidak mulus dalam perjalanan karirnya, meskipun hanya terbersit saja, itu termasuk segera ditaubat meskipun tidak melakukannya. Nah, ini sudah masuk, ada 8 berarti. Bidayatut taubah, level permulaan tobat itu ada 8. Yang pertama yaitu tobat dari dosa yang besar, yang kedua tobat dari dosa kecil, yang ketiga tobat dari sesuatu yang makruh, keempat tobat dari khilaful aula, kemudian yang kelima yang sudah memandang dirinya adalah orang yang baik, yang keenam merasa dirinya dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketujuh merasa diri tobatnya sudah benar, dan yang terakhir terbersih ingin melakukan perkara dan perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak dilakukan. Ini semua termasuk bidayatut taubat. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum, yang terakhir lalu bagaimana puncak tobatnya? Wa amma nihayatuha fattaubatu kullama ghafala an syuhudi rabbi ta'ala tarafata ain. Puncak tobat adalah
apabila kita lupa hanya sekedap mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya sekejap mata, itu harus ditobati. Ini namanya puncak tobat. Kaum muslimin hadanillahu wa iyyakum, demikianlah. Maka pertobatan ini harus disegerakan, tidak menunggu tua. Karena apa? Ada pada saat Umar bin Khattab, ada seorang anak muda yang kemudian dia jamaah di masjid, taubatan di masjid, kemudian disapa oleh Umar bin Khattab, anak muda, sebentar, kamu mau apa? Saya mau sholat, mau jamaah, mau apa? Kata Umar bin Khattabnya, semacam tes ini, semacam pretest. Kamu masih terlalu cepat untuk tobat. Apa jawabannya? Jawaban anak muda ini bahwasanya yang namanya buah itu tidak akan selamanya matang pada waktunya. Artinya anak muda ini tobat, saya mumpung masih muda, karena boleh jadi saya tidak sampai arah ke sana usia saya. Maka kaum muslim, kaum muslimat, ini adalah bulan baik, bulan penuh maghfirah, penuh ampunan. Maka saat yang tepat untuk kita sama-sama bertobat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi predikat orang yang taubatan nasuha. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.